Mobil yang akan gua bahas kali ini adalah mobil merek Jepang yang bisa menyalip angka penjualan yang cukup bagus. Bahkan mengungguli angka sales BMW dan Mercedes-Benz di awal 90-an, dan itu bukan di negara Jepang. Yep, gue mau ngebicarain soal luxury brand from Toyota, yaitu Lexus. Khususnya kita mau bedah Lexus LS 400 ini, gitu ya. Yang rilis di tahun 94 nih, kalau kata castingnya gitu ya. Yang artinya masih masuk ke first gen untuk si Lexus gitu ya. Ini first gen-nya nih, generation pertama. Oke. Casting yang gue dapet ini adalah keluar dari Matchbox. Detailnya cukup bagus, tapi bukan detail yang bikin gue kagum sebenarnya. Dan ini terbukti dari casting ini yang kayaknya kurang peminat nih dari selera kolektor kebanyakan. Gue masih nggak paham kenapa orang-orang banyak yang skip ini casting. Padahal kalau kita telusurin backstory-nya, mobil ini punya backstory yang cukup menarik nih untuk kita simak. Jadi brand Lexus sendiri itu hadir karena Toyota mau jual luxury brand di negara lain selain Jepang waktu itu. Khususnya waktu itu ada di negara Amerika. Tapi brand minded Toyota mau mewah gimana juga kayaknya masih agak kurang ngejual kalau di market US gitu ya. Maka dari itu Toyota membentuk tim waktu itu, dimana mereka tuh harus melakukan riset langsung ke US, tepatnya di California waktu itu, untuk tahu selera orang Amerika itu kayak gimana terhadap mobil mewah. Nah, dari situ tim Toyota tahu beberapa hal yang harus dimiliki oleh sebuah mobil mewah biar bisa laku di sana. Yaitu salah satunya adalah punya nama yang gengsi, jauh nih dari Jepangan, karena Jepangan tuh kayak kurang kedengeran keren gitu, nggak fancy di mulut orang Amerika gitu ya. Akhirnya tim development Toyota waktu itu ngumpulin kurang lebih 200 nama baru untuk sub brand Toyota. Gue nggak ada top 5-nya apa, tapi yang jelas mereka sepakat make nama Lexus dan ngeluarin seri Lexus LS 400 versi pertama di tahun 1989 ya, 1989 seri pertama tuh ya. Bukan bukan sebuah project yang asal jadi nih jadinya ya. Yang waktu mobil ini dirilis aja gitu ya, punya beberapa hal yang bikin silau untuk dari kompetitornya sendiri. Kayak engine V8 yang punya power 250 horsepower, bahkan kemampuan 0-100 km/h-nya mobil ini bisa sedikit lebih cepat dibanding BMW seri 7. Gila nih, gila banget, gila parah. Susah gue untuk nerima fakta yang sebenarnya ini ya tentang si LS 400 nih. Bahkan ada salah satu majalah otomotif di Amerika ngeklaim kalau desain dari LS 400 ini lebih ganteng daripada Mercedes-Benz seri 300 SI. SI standar ya. Ya walaupun bukan versi AMG-nya. Tapi gokil lah, ini brand Jepang loh. Bisa ngehantam segitu, cukup telak lah untuk brand-brand dari Jerman gitu ya. Oh iya, engine V8 yang dipakai mobil ini adalah yang paling senyap pada saat dirilis. Saking senyapnya nih, ada tuh iklan yang ngejelasin kalau lo bisa aja nyimbangin gelas wine di atas engine cover nih mobil. Gila emang, tim advertisingnya Toyota nih gila banget. Dia tahu caranya gimana ngebikin gimmick-gimmick gitu ya. Keren, kelihatannya jadi keren gitu. Tahu banget gitu kalau karakter mesin V8 tuh biasanya adalah kasar, getar, dan agak berisik karena power yang dihasilkan tuh besar gitu kan. Dan di tangan engineer Toyota gitu ya, hal minor ini bisa banget nih jadi kelebihan. Gila, nggak ada kata lain gue selain gila, parah, outside the box banget pikirannya. Oh ya, fun fact-nya juga adalah kayak saking bengongnya gitu ya sama prestasi si LS 400 ini, Cadillac, salah satu flagship dari GM Motors, itu dengan sengaja ngebeli mobil ini ya, mobil si Lexus LS 400 ini dibeli
dengan alasan untuk riset. Mereka pretelin nih satu persatu tiap parts dari LS400 ini, dan mereka terpaksa harus ngakuin kalau apa yang Toyota lakukan terhadap LS400 ini adalah melampaui proses yang GM Motors lakukan terhadap mobil-mobil luxury-nya pada saat itu. Gokil sih. Jadi ibaratnya Toyota berhasil membuat sebuah mobil yang bener-bener heart touching banget nih, gitu. Oke, gue dari tadi ngocehin tentang backstory-nya sampai gue hampir lupa bahas castingnya gitu ya. Oke, kita bahas ke diecast-nya dulu deh gitu ya. Casting ini dirilis Matchbox di series regular atau mainline yang di tahun lalu, yaitu tahun 2022. Dan gue baru aja nemu ini di salah satu minimarket yang kayaknya banyak di skip orang gitu ya. Agak sedih sih gue, kenapa orang skip casting sebagus ini gitu, gue nggak ngerti juga. Dan di marketplace juga harganya tuh nggak naik-naik amat gitu ya. Gue seneng sih sebenarnya, tapi indikasinya adalah kenapa harganya itu bahkan di bawah 50.000 ya, artinya casting ini jarang peminat gitu. Nah, miris lagi kan, padahal punya backstory bagus banget nih gitu ya. Sebuah mobil merek Jepang yang memporak-porandakan dua merek besar asal Eropa gitu ya, si BMW dan Mercedes-Benz. Dari segi sales itu hebat banget deh. Research and development-nya mateng, tim advertisement-nya juga nggak kalah gila gitu ya, pemikirannya mantep banget gitu. Tapi tetap aja fakta-fakta tersebut nggak ngebantu nilai dari casting itu sendiri gitu ya, si Matchbox ini. Padahal Matchbox juga sudah cukup menggambarkan dengan kondisi real aslinya si LS400 first generation ini gitu, menurut gue ya, dari pandangan mata gue. Walaupun memang ada beberapa spot yang belum bisa tergambar dengan baik gitu, tapi nggak apa-apa, ini regular bro. Gitu ya. Oh iya, kita bicara soal casting ini kartnya ini bagus nih sebenarnya. Nggak bagus sih, maksud gue standar aja gitu. Tiba-tiba di hutan ya, di jalan tolnya, jalan beton, flyover dari hutan, dan muncullah LS400. Gue nggak ngerti tim kreatifnya Matchbox dalam hal membuat artwork. Agak awkward sih. Nah ini dia, nih bagian base-nya. Base-nya ini tertulis kode base code-nya ini R34, yang artinya ini adalah sebuah casting yang dibuat di tahun 2022 pada week ke-34 gitu. Buat para entusias yang koleksi diecast, kayaknya nggak bakal skip sih barang kayak gini gitu ya, kalau emang die hardnya gitu ya. Apalagi ini harganya cuma 34 ribuan gitu ya. Kalau di gantungan nih, gue nemu ini di gantungan ya, emang nggak punya resale value yang bagus kayak tadi gue bilang gitu ya. Padahal punya backstory yang menurut gue pribadi adalah salah satu yang paling savage. Kalau secara tampilan diecastnya sih emang kelihatan klasik banget gitu ya. Apalagi kalau dilihat dari pemilihan rims yang beneran standar pabrikan banget. Seolah-olah tuh Matchbox pengen lebih realistis dengan rilisan pertama si LS400 first gen ini nih. Oke, segitu aja dulu kali ya ocehan gua tentang casting ini. Casting yang cukup underrated menurut gue, yaitu LS400 first gen tahun 94 dari Lexus. Apa nih tanggapan kalian? Gue mau tahu. Coba tulis di kolom komen gitu ya. Videonya gue udahin dulu sampai sini. Sampai ketemu di next video. Bye.